Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing FR SKB CPNS Kesehatan. Nah, kali ini aku akan sharing tentang MDGs, SDGs, RPJMN, dan Nawacita. Aku nggak sharing tentang soal ya teman-teman, aku sharing lagi tentang materi biar teman-teman ingat lagi. Kalau soal-soalnya mungkin teman-teman udah bisa intip-intip ya di grup Telegram yang banyak itu bisa udah tahu lah ya soalnya apa aja. Jadi ini ngasih konsep teman-teman biar teman-teman nggak kebalik-kebalik pas ujian ya. Nah, baik, ini mind mapping ya teman-teman. Apa sih hubungan MDGs, SDGs, RPJPM, visi misi, RPJMN. Nah, jadi yang pertama kali itu ada sebelum tahun dulu itu teman-teman ya, ada MDGs. Sebelum 2015 itu ya teman-teman, ada MDGs. Kemudian disempurnakan dengan adanya SDGs. Nah, nanti RPJPM, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional itu mengarah dari SDGs. Jadi, dia mengarah. Ini ada hubungan timbal balik ya, teman-teman. SDGs itu ada di dalam RPJPN dan RPJPN itu mengacu kepada SDGs. Kemudian terbentuklah visi dan misi, teman-teman. Visi dan misi pasti berkaitan dengan RPJPN. Kemudian dari visi dan misi ini untuk melaksanakannya, mengaplikasikannya, maka presiden-presiden terpilih akan membuat RPJMN. RPJMN itu udah ada tahun-tahunnya teman-teman ya, 5 tahun. Untuk 2015-2024 itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Sedangkan untuk RPJMN 2020-2024 itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Nanti baru ada arahan, baru ada agenda, dan ada nawacita dan sebagainya ya teman-teman. Nah, pada video kali ini aku nggak jelasin lengkap-lengkap ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau baca bisa pause aja. Nah, ini MDGs teman-teman. MDGs itu goals-nya ada 8. Berarti setengah dari SDGs ya teman-teman. Kalau SDGs kan 17. Memberantas kemiskinan, mewujudkan pendidikan, kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV, kelestarian lingkungan, dan ada juga partnership global. Nah, MDGs yang terkait bidang kesehatan apa teman-teman? Goal 1, 4, 5, dan 6. Nah, pencapaiannya ternyata di 2014 kemarin SDGs ini ada yang 7 yang masih off track yang di bagian kesehatan ya teman-teman. Kenapa? Alasannya ini teman-teman ada 5. Teman-teman bisa baca ya. Nah, terus dari MDGs ke SDGs ini sebenarnya buat penyempurnaan ya teman-teman. Jadi dilakukanlah SDGs karena lebih luas dan lebih komprehensif. Nih, SDGs ya teman-teman. SDGs itu dibentuk rapatnya itu 25 September 2015 di markas besar PBB New York ya teman-teman. Dihadiri 193 kepala negara dan di Indonesia diwakili oleh Pak Yusuf Kala. Nah, ini prinsipnya teman-teman. Prinsip utamanya adalah leave no one behind. Ini diingat. Keluar ini. Kemudian, sedangkan prinsip yang lainnya, ini ya teman-teman. Ada universality, ada integration. Nah, aspek fundamental SDGs, nah ini benar-benar diingin teman-teman dipahami. Jadi, apapun bentuk soalnya, kita bisa jawab. Aspek fundamental SDGs itu ada 5. Ada people, planet, partnership, peace, dan prosperity. Jangan diingat bahasa Inggrisnya aja ya teman-teman. Bahasa Indonesianya diingat karena option-optionnya ada yang bahasa Indonesia. People itu manusia, planet itu bumi, prosperity itu kesejahteraan, peace itu perdamaian, dan partnership itu adalah kemitraan. Nah, apa definisinya? Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Nih, nanti kalau ada soal, kalau udah ngerti definisinya, nanti insya Allah enak jawabnya. Nah, aspek fundamental berhubungan dengan tujuan SDGs ini teman-teman ya. Kalau people itu berhubungan dengan 1, 2, 3, 4, 5, planet 6, 12, 13, 14, 15, prosperity 7, 8, 9, 10, 11, peace kedamaian berhubungan dengan 16, partnership berhubungan dengan goals yang ke-17. Yang keluar itu adalah aku lihat yang nomor 6 ya teman-teman. Aspek fundamental yang kedua apa ditanya? Itu SDGs yang ke-6. Sanitasi dan air bersih ya teman-teman. Nah, SDGs itu untuk menyempurnakan MDGs teman-teman, karena SDGs itu ini alasannya ada 7, lebih komprehensif, memperluas sumber pendanaan, menekankan hak asasi manusia, inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, zero goals, dan memuat cara pelaksanaannya ada, gitu ya teman-teman. Nah, ini penjelasan yang tadi.
Nanti kalau teman-teman mau bacanya bisa di pause aja teman-teman videonya ya. Nah, ini peran keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan apa aja ini diingat teman-teman. Ini ada soalnya keluar. Ada pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, ormas dan media, filantropi dan bisnis ya. Diingat. Nah, 5 prinsip kemitraan pemangku kepentingan itu ada kepercayaan, kemitraan setara, partisipasi, akuntabilitas, dan manfaat bersama. Apa aja? Ini definisinya ya teman-teman. Kemudian pendekatan strategi komunikasi SDGs itu ada AISAS. A-nya awareness, I-nya interest, S-nya searching, A-nya action, S-nya sharing. Sharing on me tuh. Kemudian pendekatan strategi komunikasi, tujuan SDGs. Nah, ini apa tujuan SDGs itu teman-teman? Ini teman-teman, pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Nah, SDGs itu ada 17 teman-teman. Ini diingat judul-judul besarnya. Di video sebelumnya aku juga udah bilang, walaupun kita kesehatan, judul-judul besarnya diingat. Walaupun kita ya nggak terlalu tahu isi-isinya ya. Yang penting judul besarnya tahu. Nah, ini udah aku ringkasin biar teman-teman mudah ngapalinnya, cara ingetnya yang di inti-intinya ya. 13 iklim, 14 ekosistem kelautan gitu ya. Kemudian ini penjelasan penjabarannya 17 SDGs. Nih, dampak yang diharapkan dari SDGs itu apa sih sebenarnya? Yang pertama untuk pengurangan kemiskinan, yang kedua akses merata kepada pelayanan jaminan sosial, yang ketiga keberlanjutan lingkungan, yang keempat pemerintah yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata kepada keadilan bagi semua orang. Nah, kemudian barulah pemerintah kita ada ini ternyata ngeluarin juga untuk pelaksanaan pencapaian tujuan SDGs itu di dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017. Nah, ini SDGs, ada pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Apa aja yang masuk dalam pilar pembangunan sosial itu ada goal 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama seperti fundamental people ya teman-teman. Jadi jangan kebalik-balik antara pilar-pilar dengan fundamental. Yang masuk ke dalam fundamental yang mana, yang masuk ke dalam pilar yang mana. Oke teman-teman. Kemudian SDGs kesehatan itu ada goals-nya ada 4 ya teman-teman. Goals 2, 3, 5, dan 6. Nah, ini isu yang berhubungan dengan SDGs kesehatan ya teman-teman. Ada ini agenda yang belum selesai apa, perhatian barunya apa gitu ya teman-teman. Nah, sektor yang berhubungan dengan kesehatan ini tadi ya 2, 3, 5, 6. Ingat kalau 2 itu tentang gizi masyarakat, 3 tentang sistem kesehatan nasional, yang 3 ini kalau bisa teman-teman benar-benar hafal semua ya. Kemudian yang 5 akses cash pro sama KB. Yang ke-6 sanitasi dan air bersih. Ini goals 2, goals 3, goals 5 dan 6. Kemudian ini gambaran interaksinya. Nah, ini kesetaraan sebagai input, ini cuma buat baca aja teman-teman, outcome buat baca aja. Kemudian ini keterkaitan kesehatan dan target SDGs lainnya. Jadi teman-teman jangan hanya yang dengan kesehatan aja yang dilihat ya. Lihat juga keterkaitan dengan kesehatan yang lainnya apa aja. Yang 2 berhubungan dengan goal 1, 3, 10, 13, 15. Jadi pas soalnya agak melenceng dari SDGs yang kita yang 2, 3, 5, 6, kita bisa mengira-ngira jawabannya gitu loh. Ini pengendalian tembakau. Nih, RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi nasional. Kalau visi nasional kita itu untuk manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia. Itu visi nasional, jangan kebalik-balik. Ya, ingat, ini visi nasional, nanti visi pembangunan beda lagi. Nih, kalau untuk yang pembangunan sumber daya manusia. Terus RPJP diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007. Kalau visi misi pembangunan nasional 2005-2005 itu ini teman-teman, Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Ini 8 misi pembangunan nasional.
Nah, ini RPJMN ya teman-teman. RPJMN dari RPJP yang 2005-2025 tadi dibagi menjadi 4, RPJMN 1 sampai RPJMN 4. Ini perbandingan RPJMN 2015-2019, Kabinet Indonesia bekerja dengan Kabinet Indonesia Maju. Ini visi misinya ada 9 agenda prioritas nawacita yang berhubungan dengan kita kesehatan, itu adalah agenda ke-5. Itu diingat agenda ke-5. Nah, ini visi misi 2015-2019 diingat teman-teman ya. Ini visi misi 2020-2025. Ini RPJMN, 3 dimensi pembangunan, ada pembangunan manusia, sektor unggulan, dan kewilayahan. Nah, nawacita ada 9, ini diingat teman-teman. Yang berhubungan dengan kita adalah yang nomor 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia. Kalau ini 2020-2024 misinya itu dikenal sebagai nawacita kedua ya teman-teman, tapi nggak terlalu booming. Kalau nawacita pertama itu booming. Terus RPJMN 2020-2024 ada ini teman-teman. Nah ini, sekarang kita fokus ke RPJMN kesehatan. Yang 2015-2019 diatur dalam Kemenkes nomor HK0202 tahun 2015. Sasaran pokoknya apa aja? Ini. Terus 3 pilar program Indonesia Sehat, paradigma sehat, penguatan Yankes, dan jaminan kesehatan nasional. Ini diingat ya teman-teman. Diingat ini. Yang mana aku bilang diingat berarti harus diingat teman-teman. Insya Allah itu keluar. Tapi kalau yang cuma aku cepet-cepetin itu nggak keluar. Ini nawacita nomor 5 ya teman-teman, yang berhubungan dengan kesehatan. Nih visi misi Kemenkes 2015-2019, visi misi Kemenkes 2020-2025. Nih. Angka kematian targetnya pada tahun 2015-2016. Nah, ini peta strategi kementerian ya teman-teman. Ingat, dia ada meningkatkan tata kelola, kemudian ada farmasi, obat, akses dan mutu, pengendalian penyakit, meningkatkan jumlah jenis kualitas dan pemerataan tenaga kerja, meningkatkan integrasi perencanaan, gitu ya teman-teman. Itu inti dari RPJMN kesehatan. Ini dilihat aja. Nah ini lihat angka yang penting-penting aja ya teman-teman. Nah ini arah kebijakan Kementerian Kesehatan ada 3. Tuh. Terus puskesmas fungsi pembina wilayah melalui 4 upaya, yaitu meningkatkan dan memerhatikan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan perorangan, memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Nih, untuk penguatan ketiga fungsi tersebut perlu dilakukan revitalisasi puskesmas. Nih, ini penting banget karena ini keluar ya teman-teman. Diingat, kalau nggak salah jawabannya yang ini di soalnya itu. Terus ini lihat sumber daya manusia, 5 jenis tenaga kesehatan yang diutamakan untuk ketersediaannya teman-teman, ada 5 ini. Terus penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan, ini just to know teman-teman, ini just to know. Nah ini adanya Nusantara Sehat itu kenapa? Karena untuk mencapai target pembangunan kesehatan nasional, penguatan layanan kesehatan primer ya teman-teman. Ini target kinerja merupakan penilaian pencapaian program Promkes, ini keluar, diingat. Nah ini P2PL ini keluar, diingat ya teman-teman, apa aja. Ini udah aku rangkumin untuk P2PL ya. RPJMN Kesehatan 2020-2024 kelihatannya nggak keluar ya teman-teman, karena kelihatannya pembuat soalnya masih memakai yang masa lalu. Jadi tapi teman-teman bisa lihat-lihat juga nih, daripada nanti kecolongan kalau pasti keluarin ya. Ini arahannya ada 5, strateginya ada 5. Ini angka capaiannya, angka kematian ibunya 183 ya. Kalau tadi 2015-2019 kan 306, kalau 2024 targetnya 183. Tujuan prioritasnya ini
Udah, ini just to know teman-teman ya. Oke, itu dulu sharing kali ini. Aku nggak jelasin satu persatu karena aku yakin teman-teman kalau SDGs dan RPJMN udah pada hatam ya. Tapi aku ngasih penekanan-penekanan lagi di mana yang teman-teman harus inget dan benar-benar dibaca. Yang aku tanda seru ini itu kemungkinan insya Allah keluar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.